Minasyaitonirrajim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Lanjut. Umar bin Abdul Aziz, buah terbaik dari gen yang terbaik. Umar bin Abdul Aziz merupakan tokoh pembaharu pertama bagi generasi muslim pada periode 100 tahun pertama. Dia yang mengubah wajah dunia hanya dalam kurun waktu singkat, yaitu 2 tahun lebih 5 bulan. Umar bin Abdul Aziz telah memuliakan agama Allah Ta'ala, meninggikan menara sunnah. Dia merupakan sosok pemimpin yang berusaha menegakkan keadilan dan kejujuran semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan sekitar tahun 60 atau 61 Hijriah. Silsilah lengkap dari pihak ayah adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdisha bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ibunya bernama Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Umar dilahirkan di kota Madinah An-Nabawiyah pada masa pemerintahan Ziyad bin Muawiyah. Riwayat yang lain seperti pendapat Syekh Dr. Ahmad Farid dalam bukunya Biografi 60 Ulama Salaf mengatakan Umar lahir di Hilwan, sebuah desa di Mesir. Ayahnya seorang pemimpin di daerah sana pada tahun 61 atau 63 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz tidak memiliki usia yang panjang. Ia wafat pada usia 40 tahun. Usia yang masih relatif muda dan produktif. Namun di balik usia yang singkat tersebut, ia telah berbuat banyak untuk peradaban manusia dan Islam secara khususnya. Beliau merupakan sosok laki-laki yang berparas lembut dan tampan, kulitnya putih kecoklatan, jambangannya tipis, tubuhnya ramping karena sering berpuasa sunnah, dan matanya cekung karena tiada hari tanpa sholat malam. Sewaktu kecil, Umar pernah masuk ke kandang kuda. Tanpa sengaja seekor kuda jantan menendangnya hingga keningnya robek dan pada wajahnya terlihat bekas tapal kuda. Karenanya ia disebut Asyaj Bani Umayyah, orang Bani Umayyah yang terluka di kepalanya. Melihat kejadian itu, semua orang panik dan menangis kecuali Abdul Aziz, ayah Umar. Seraya mengobati luka Umar kecil, dia berujar, "Bergembiralah engkau wahai Ummu Hashim, mimpi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu insyaallah terwujud. Dialah anak dari keturunan Umayyah yang akan memperbaiki bangsa ini. Di balik pria yang agung ada wanita yang agung. Di balik pria yang agung ada wanita agung di belakangnya." Begitulah kata orang bijak zaman dahulu. Jika ada lelaki yang menjadi ulama, cendekia, tokoh ternama, atau pahlawan, lihatlah ibu mereka. Karena ibu memiliki peranan besar dalam membentuk watak, karakter, dan pengetahuan anaknya. Ibu adalah ustazah pertama sebelum si kecil berguru kepada ustaz besar manapun. Maka kecerdasan, keuletan, dan perangai sang ibu adalah faktor dominan bagi masa depan anak. Itulah yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz. Ia sedemikian cerdas dan solehnya karena dididik oleh ibunya yang luar biasa, yaitu Laila atau yang dikenal Ummu Hashim, seorang wanita yang sangat cerdas dan ahli ibadah. Keutamaan Ummu Hashim tidak lepas dari didikan ibunya pula, yang sangat memegang teguh syariat Islam, yaitu Ummu Ammarah binti Sufyan bin Abdullah bin Rabi'at As-Saqafi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu benar telah mengamalkan dengan sebaik-baik sabda Rasulullah SAW. Lihatlah pada bagian mana anakmu lahir, sesungguhnya darah gen itu menurun. Hadis riwayat Ibnu Majah Ad-Dailaimi, hasilnya pun terbukti. Umar berharap bukan hanya dirinya
yang mendapatkan keturunan mulia, tapi juga kita para umat Islam. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada setiap orang yang hendak menikah untuk memilih calon istrinya dengan cermat, karena keturunan sangat mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang. Kecermatan ini diperlukan untuk menjaga keselamatan keluarga dan keturunan yang dihasilkan. Keluarga merupakan fondasi yang menentukan kualitas masyarakat dan bangsa. Apabila keluarga-keluarga yang membangun sebuah bangsa itu baik, maka keturunan mereka pun akan menjadi generasi yang baik. Dengan begitu, kebaikan akan menyebar ke seluruh masyarakat. Baik dan buruk suatu masyarakat atau bangsa ditentukan oleh baik buruknya unit-unit terkecil yang membangunnya, yaitu keluarga. Silsilah atau garis nasab adalah penopang seseorang dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Seseorang yang mempunyai garis nasab yang baik harus berusaha meniru dan meneruskan perjuangan para terdahulunya. Sebaliknya, bila seseorang mempunyai garis nasab yang tidak baik, maka harus berusaha mengubah diri menjadi lebih baik dan ikhtiar mencetak keturunan yang lebih baik lagi. Ya, itu saja dulu. Selanjutnya besok kita akan baca kembali. Alhamdulillahirabbil alamin.